Aduh, semoga lekas sembuh Ini ya. izin nggak masuk sih Pak tadi Pak. Ya, lagi meriang. Berarti nggak masuk kerja. Nggak masuk Pak hari ini Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, live aja nggak apa-apa ya. Aman Nanti, Pak, saya izin menyimak Pak. ya. Saya absen dulu ya, Mas Aji hadir. Mbak Saida, Hadir, Pak. tugasnya piye iki tugasnya? Sebenarnya kemarin tuh ada kendala, Pak. Gara-garanya itu saya lupa ini, Pak, password dari MySQL saya sendiri. Makanya saya belum apa namanya perbaikin exam saya sendiri, Pak. Oh, tapi ngerti ya. Iya, ngerti kok, Pak. Kapan bisa ini? Bisa ngumpulin kira-kira. Mungkin hari Jumat kali, Pak. Kabari ya. Iya, Pak. Jadi jangan sampai nggak ada ini ya, nggak ada apa? Nggak ada yang kosong gitu ya, Pak, ya Iya, nilainya. jadi nilai tugas itu kan besar ya 30% gitu Mbak Saida. Jadi jangan sampai nggak dinilai ya. Oke, Pak. Oke. Mas Lut Mareto, Mas Lut Mareto. Hadir, hadir. Hadir Pak. Oke. Salsa nggak ada ini. Ahmad Uli Nuha, Muhammad Azam, Handoko, Nuriani. Pada kemana ini? Yang belum mengumpulkan tugas itu Mas Handoko sama Mbak Saida aja nih. Ya, tolong kirim tugasnya ya kalau sudah selesai. Ada yang masih kendala nggak? Gimana ya? Coba saya lihat. Belum saya nilai ya teman-teman ya. Saya melihat. Ya, berarti udah pada bisa nih ya ngakses database via command prompt ya. Oh, ini ada yang nggak diimpor. Oke. Sekarang kita pertemuan 9, tapi kita akan dulu bahas dari pertemuan
Lim- ya. Eh, kita akan coba bahas sedikit gitu ya tentang pertemuan sebelumnya ya, teman-teman, yang belum sempat kita bahas karena metodenya sinkronus ya. Nah, kalau di data warehouse ini eh, OLAP dan OLTP itu penting ya. Jadi apa namanya, eh, harus memahami ini gitu ya. Kalau OLAP ini online analytic processing ya, teman-teman. Jadi apa namanya, menurut Alberto ya dan Oscar Romero ini sebuah tool atau alat dalam bentuk perangkat lunak komputer dan sekaligus sebagai sebuah pendekatan di dalam pemrosesan pada database ya, atau database processing gitu. Ya. Kalau menurut si EF Code ya, SB Code dan CT Salary ya, ini menyatakan OLAP sebagai sebuah tool, sistem dan konsep untuk melakukan analisis data secara dinamis pada skala enterprise atau perusahaan. Jadi kalau yang OLAP ini lebih ke untuk analisis ya, untuk analisis data. Ya. Beda lagi dengan OLTP ya. Kalau si OLTP ini online transactional processing. Ya, jadi dia apa namanya, transaksinya eh, apa ya, terus menerus lah gitu ya. Jadi kalau di sini sebuah sistem dan perangkat lunak komputer yang memiliki kemampuan pencatatan transaksi berorientasikan kepada transaksi berbasis komputer dan internet. Menyediakan query yang sederhana, respon yang cepat, dan terdesentralisasi. Jadi dia mungkin lebih tepatnya itu kayak apa namanya, eh, transaksi di jual beli ya atau penjualan gitu ya. Jadi dia terus menerus gitu secara online ya, apa, ada akses internet ya, kayak e-commerce ya, seperti itu SMP. Nah, kalau karakteristiknya, kalau OLAP itu yang pertama itu adanya pemanfaatan teknik analisis data multidimensi. Itu jadi dia menggunakannya teknik analisis multidimensi. Yang pertama dimensi konsumen dan kedua adalah dimensi waktu. Jadi ada dimensi konsumen, ada dimensi waktu. Kemudian kalau yang kedua menyediakan dukungan untuk advance ya, advance database ya. Nah, advance database di sini apa namanya, mendukung query response time ya. Di berbagai apa, mengakses data dari berbagai sumber ya. Sumber data file, data internal, eksternal gitu. Nah, kalau yang ketiganya, interface yang mudah digunakan bagi pemula. Lah, jadi software yang digunakan di antaranya Thomas dan Web Focus dari Information Builder yang menyediakan tata kelima. Kemudian dukungan arsitektur client server. Server menyediakan semua fungsionalitas inti untuk komputasi. Sedangkan klien terdiri atas OLAP client, client application, DB for OLAP, tetap pivot server. Mungkin nanti kita juga akan coba
sebuah praktek pivot pivot ya, pivot table di Excel mungkin teman-teman sudah pada paham gitu. Kemudian ada juga ini roll up, molap, dan holap teman-teman. Jadi ada relasional, ada multidimensional, ada hybrid. Jadi kalau yang roll up ini salah satu pendekatan pada OLAP ini untuk proses analisis dan manipulasi data, di mana data tersimpan pada database relasional. Ya. Kemudian kalau relasional tahu ya, jadi ada relasinya. Jadi kalau kalau apa namanya analisis di sini menggunakan query-query ya, dan apa namanya dia tersimpan di dalam database yang relasional, jadi RDBMS. Jadi saling terhubung ya teman-teman. Misalnya ada tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, misalnya. Itu ada relasi. Kemudian molap ini multidimensi. Ya, merupakan salah satu jenis dari OLAP ya, di mana data-data yang ada di dalamnya disimpan ke dalam struktur data multidimensi di beberapa dimensi ya, banyak banyak dimensinya ya, multidimensi. Nah, kalau yang hybrid ini merupakan jenis OLAP yang menggabungkan kelebihan dari rollup dan molap, yang mana kemampuannya untuk dapat menyimpan data pada kedua jenis DBMS. Ya. Kalau ini gabungan ya teman-teman, jadi hybrid ya. Jadi ada yang relasinya, ada multidimensi. Kemudian ada juga OLAP dan agregasi. Ya. OLAP ini sangat erat hubungannya dengan data multidimensi. Ya, maka dari itu pada OLAP terdapat agregasi yang merupakan teknik pada data multidimensi untuk meringkas atau summary ya data dan nilai, serta menggabungkan sejumlah data dan nilai ke dalam sebuah data dan atau nilai tunggal. Ada agregatnya ya teman-teman. Kemudian hubungan antara OLAP dengan data warehouse apa sih gitu ya. Nah, ini OLAP berhubungan dengan data warehouse, data mining, dan ETL ya, yang bersama-sama mengelola dan mengolah data-data dari berbagai sumber yang digudangkan ke dalam data warehouse. Semua data yang beragam format, data yang berasal dari OLTP itu sendiri akan ditransformasikan menjadi data seragam. Kemudian tugas OLAP mengurangi query dan membantu proses analisis datanya. Nah, jadi yang apa, data yang berasal dari OLTP itu ya itu eh, si OLAP itu tugasnya menganalisis. Jadi ada query-query gitu ya di dalam OLAP. Nah, ini online transaksional tadi OLTP ya. Ini lebih kepada untuk pencatatan transaksinya yang menyimpan ke database-nya ya. Nah, ini karakteristiknya ada high currency ya. High concurrency ini eh, apabila dua buah proses atau lebih dijalankan bersamaan akan tumpang tindih sehingga tidak ada riwayat historik data di dalamnya. Gitu. Jadi apa namanya? Tumpang tindih ya. Kemudian yang kedua ini konsisten terhadap pemanfaatan database secara online. Jadi LTP ini menggunakan media jaringan komputer baik lokal maupun publik di dalam pemrosesan dan pengelolaan data di dalamnya yang memanfaatkan database secara online. Jadi database secara online ya. Tadi yang misalnya bisa lokal, lokal itu maksudnya di di perusahaan itu sendiri ya. Dia punya server, kemudian terhubung dengan klien-klien yang lainnya ya. Itu bisa disebut juga online lokal. Kemudian yang ketiga ini throughput ya, throughputnya tinggi. Sebuah parameter untuk menyajikan nilai sebenarnya yang terjadi pada sebuah sistem. Di dalam proses transfer data, tukaran data, pemrosesan file, dan bentuk digitalisasi lainnya.
Kemudian yang keempat ini pemanfaatan pada skala kecil dan terbatas. Ya. Ingat bahwa kunci utama OLTP adalah transaksi, maka pemanfaatan OLTP terbatas hanya pada cakupan sistem yang melibatkan transaksi dan data-data transaksi per satuan waktu. Jadi kalau yang OLTP ini karena dia sifatnya transaksi gitu, jadi cakupannya itu ya apa namanya transaksi yang pasti ada waktunya gitu. Misalnya penjualan ini gitu ya akan terrecord eh, dengan time-nya, waktunya kapan gitu ya. Nah itu apa namanya karakteristik OLTP. Hubungan antara OLTP dengan data warehouse ini yang salah satunya ini eh, sumber data ya. Jadi si OLTP ini penyedia datanya teman-teman ya untuk si data warehouse. Nah, data warehouse berasal dari sumber data seperti aplikasi, database, dokumen, file, dan lainnya. Tuh, ya. Contohnya ini penerapan bentuk hubungan antara OLTP dengan data warehouse di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang paling mudah untuk dilihat dan diamati adalah aplikasi-aplikasi untuk pemasaran atau marketing tool yang digunakan oleh organisasi. Tuh, jadi kalau kalau di apa namanya di aplikasi pemasaran atau marketing ya secara online gitu ya itu dia akan apa namanya menghasilkan transaksi gitu ya kemudian apa namanya bisa dijadikan data warehouse tuh ya. Kalau ini hubungan antara OLTP dan OLAP dengan data multidimensi ya. OLTP berperan di dalam penyediaan data-data multidimensi tersebut yang berasal dari berbagai sumber data seperti data transaksi yang memanfaatkan ETL ya. eh Bentar. Ya tadi mohon maaf ya. Jadi hubungan antara OLTP dan OLAP ini ya OLTP ini berperan di dalam penyediaan data-data multidimensi ya. Jadi multidimensi itu eh, apa namanya datanya itu ada waktu gitu ya, ada apa namanya ada eh, ada lokasinya gitu ya, ada waktu dia jadi eh, beberapa dimensi gitu ya. Jadi bisa dibilang kompleks ya. Kemudian setelah si OLTP ini memberikan data gitu ya, nah dimanfaatkanlah eh, apa namanya dikirim lah atau dibawa menuju data warehouse gitu ya. Nah, sampai di sini peran OLTP itu selesai gitu ya. Jadi dia hanya memberikan data gitu ya, data si transaksinya, kemudian baru dimanfaatkan oleh si data warehouse gitu ya. Nah, kemudian OLAP bertugas menggunakan struktur data multidimensi dalam proses pengumpulan dan penyimpanan datanya, di mana data-data tersebut salah satunya dapat berasal dari data pada OLTP gitu ya. Kalau si OLAP-nya ini eh,
menggunakan struktur datanya, ya, struktur data multidimensi seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. OLAP ini didefinisikan sebagai sebuah teknologi pada dunia database yang umum digunakan untuk pemrosesan data ke dalam struktur multidimensi, ya, untuk membantu di dalam penyediaan data terkait dengan keperluan query dan analisis data skala kompleks serta agregasi data. OLTP, ya, ini berfungsi untuk mencatat, memproses, mengolah, dan menghasilkan data dan informasi mengenai transaksi. Ya, atas suatu event atau kejadian secara lokal memanfaatkan query sederhana pada komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Kalau OLAP dan OLTP adalah dua sistem pemrosesan data yang berbeda, yaitu pemrosesan analitik daring, OLAP, dan pemrosesan transaksi daring, OLTP, gitu. Jadi kalau yang OLAP ini untuk analisisnya gitu ya, kalau yang OLTP-nya untuk transaksinya. OLAP digunakan untuk menganalisis data histori, sedangkan OLTP digunakan untuk memproses transaksi secara real time. Jadi secara mudahnya itu, si OLAP itu tools untuk menganalisisnya, ya teman-teman. Kalau OLTP itu dia untuk menghasilkan datanya, data transaksinya secara real time, secara online, ya. Nah, itu OLTP dan OLAP gitu ya, teman-teman. Jadi jangan ketukar lah ya, OLAP dengan OLTP. Tuh, ini contohnya. Contoh OLAP adalah analisis data tren penjualan, sedangkan contoh OLTP adalah pemrosesan transaksinya. Gitu ya. Misalnya contoh OLAP analisis penjualan. Ya. Jadi dia bisa lihat tuh tren penjualannya naik atau turun gitu ya. Itu kan analisisnya ya. Yaitu OLAP. Kemudian prediksi keuangan, kira-kira akan untung atau rugi. Kemudian rekomendasi produknya. Rekomendasi produk ini kalau misalnya di e-commerce, kalau misalnya kita pernah beli tas akan muncul terus tuh rekomendasi tas gitu ya. Nah, itu OLAP ya termasuknya. Kalau OLTP ini proses transaksi sehari-hari ya, seperti pembelian, inventaris, penjualan gitu ya. Nah, ini sistem manajemen basis data daring untuk transaksi keuangan misalnya. Sistem reservasi dan penjualan daring, sistem pengendalian inventaris, sistem registrasi pasien di rumah sakit gitu ya. Itu OLTP-nya, online transactional processing ya. Sampai di sini kira-kira teman-teman. Paham nggak OLAP dengan OLTP? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Aman lah ya. Tadi siapa tuh yang udah hadir? Luar lagi. Kemarin yang UTS-nya juga gampang ya. Bahasa Ida. Kawa aman gak kawa? Kawa. Kok ada kawa sih? Bukan kawa. Lumayan sih, Hmm, Pak. lumayan ya. Ya. Eh, Kalau nilai belum saya publish ya, karena memang harusnya sih langsung ditampilkan ya. Tapi saya nanti aja lah di akhir ya. Kemudian pertemuan, nah ini start schema ya. Merupakan pemodelan pertama di dalam data multidimensi pada data warehouse yang melibatkan adanya dua buah jenis tabel, rektabel dan tabel multidimensi. Kedua buah jenis tabel tersebut, rektabel dan tabel dimensi, berelasi membentuk diagram berupa ERD. Ada yang ada yang udah tahu mungkin ya ERD ya, Entity Relationship Diagram ya, yang menyerupai bintang. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya ini ya, teman-teman. Di situ ada entity. Entity-nya itu yang mana kira-kira teman-teman entity itu? Ada yang tahu nggak? Entity ini ya teman-teman ya.
Ini entity bukan? Nih, ya. Coba koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi ya, jadi dia entity relation ya, relation ya. Di sini contohnya ada PK tahu ya PK? PK tahu nggak teh? PK nih, primary ya, kalau di dalam database. Ya, jadi ini dia sering berelasi ya antar entity ya. Ya, jadi ini disebut star schema ya. Jadi kayak menyerupai bintang ya. Padahal dia antar entitinya ini relasi ya, gitu. Jadi misalnya customer ini eh, apa namanya primary key-nya ini ship to ID ya. Nah, diambillah di unit history fact-nya gitu ya, di tabel unit history fact diambil ship to ID-nya. Kalau sudah direlasikan seperti ini, berarti nanti bisa menampilkan semua data di sini gitu ya, di dictionary-nya. Karena di sini ada yang terhubung ship to ID gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah mengambil database ya, pemrograman database itu mungkin sudah paham ya. Kemudian mengenal fact table dan tabel dimensi. Star skema menyajikan tampilan dalam bentuk diagram mengenai hubungan antara fakta atau fact ya dengan dimensi-dimensi yang berhubungan dengannya. Sehingga dengan dikenal adanya fact table dan tabel dimensi. Di dalam buku yang ditulis Thomas M. Connolly dan Caroline A. Begg ya disebutkan bahwa tabel fakta atau fact table merupakan sebuah tabel yang di dalamnya memuat kumpulan komposit dari primary key. Ya, milik tabel-tabelnya yang berhubungan di mana tabel-tabel yang berrelasi tersebut akan membentuk model dimensional. Jadi yang ini fact table nih, yang unit unit history fact ya ini. Jadi ini disebut dengan fact table. Kenapa? Karena dia mengambil primary key dari tabel yang lain. Itu ya, itu fact table. Kemudian, sedangkan tabel dimensi, dimension tabel merupakan tabel-tabel lebih sederhana daripada fact table yang di dalamnya memuat sebuah primary key serta merespon terhadap kumpulan atau komposit dari primary key yang tersimpan di dalam fact table. Tuh, ya. Hmm. Nah, ini yang disebut tabel dimensi. Ya, ini dimensi, ini tabel dimensi, ini tabel dimensi. Ini juga ya. Ya, ini. Oke. Nah, bentuk hubungan antara fact table dengan tabel dimensi pada star skema adalah bentuk hubungan satu to n atau one to many ya. N di sini many ya. Artinya adalah bahwa pada star scheme terdapat sebuah fact table yang berhubungan dengan banyak tabel dimensi. Fact table berada di tengah-tengah dikelilingi oleh dua atau lebih tabel dimensi yang bersifat denormalisasi. Denormalisasi itu eh, sebelum dinormalisasi ya, kalau tidak salah ya. Jadi ada apa namanya denormalisasi. Ya. Nah, jadi fact table itu ada di tengah-tengah, teman-teman. Ya, dan dia hubungannya one to many. Ya. Nah, contoh kasus ini sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin membangun sebuah data warehouse dengan menggunakan data multidimensi. Pada fact pinjam buku tersebut,
terdapat 4 buah tabel dimensi yang berrelasi terhadapnya. Nah, keempat buah tabel tersebut meliputi dimensi penulis, dimensi buku, dimensi peminjam, dan dimensi waktu pinjam. Ya, setiap tabel dimensi ini memiliki primary key beserta dengan field-field lainnya. Ya, jadi di sini ada ID penulis, ID buku, ya, di primary key-nya, gitu ya. Ada ID peminjam, ID waktu, ya. Nah, ini eh, contoh kasus implementasi star scam, gitu ya. Jadi nanti ada apa namanya eh, yang diambil itu ID penulisnya gitu ya, ID buku, ID peminjam, sama ID waktunya. Kelebihan yang dimiliki oleh Starscan ini kemudahan pemahaman, kemudian kinerja query, prediksi query, logika, dukungan OLAP, ya, kemudahan pengembangan, adaptasi masa depan, gambaran situasi bisnis, navigasi yang mudah. Ya, ini kelebihannya. Nah, kelemahannya ini pemborosan ruang, space. Karena apa ya? Karena dia ini ya, karena dia banyak apa? Banyak tabel dimensi, kemudian harus direlasikan lagi gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan pemborosan ruang. Ukuran penyimpanan yang relatif besar, gitu ya. Sulitnya untuk melakukan perbaikan dan perawatan. Rentannya kemungkinan terjadinya duplikasi data. Bisa jadi redundansi ya, duplikasi. Snowflake Scam merupakan salah satu pemodelan skema pada data multidimensi untuk data warehouse sebagai bentuk perluasan dari Star Scam. Nah, ini ada Snowflake ya, yang memiliki ciri khas di mana tidak semua tabel dimensi terhubung fact table, melainkan cukup hanya tabel dimensi utama saja, di mana semua tabel dimensi ini ternormalisasi. Nah, kalau ini sudah dinormalisasikan gitu ya, tabelnya. Nah, ini bentuk hubungannya. Jadi ada apa namanya? Kalau di Snowflake ini ada one to many ya untuk fact table dengan tabel dimensi utama, sedangkan tabel-tabel dimensi lainnya tidak perlu terhubung ke fact table dalam bentuk primary key yang dikaitkan di dalam fact table. Mereka yang dikaitkan dengan tabel dimensi utama dalam bentuk relasi many to one ya, n to satu ya, itu many to one. Nah, contohnya ini, misalnya eh, mengenai peminjaman buku di dalam perpustakaan. Ya, di sini ada dimensi penulis, dimensi buku, dimensi peminjam, dimensi waktu pinjam. Ini ada ID penulisnya. Nah, kemudian di dimensi buku, ya di dimensi buku ini kita ambil apa namanya ID kategori, ya ID kategori, kemudian ada ID penerbit, ya. Kemudian di dimensi peminjam ini ada ID peminjam, ada nama gitu ya. Kemudian ada waktu, ada jam kembali. Nah, terdapat 2 buah tabel dimensi lainnya yang tidak terhubung langsung ke fake pinjam buku. Ya, jadi dari apa namanya pinjam buku, melainkan terhubung ke tabel dimensi utama. Ya. Kedua buah tabel dimensi tersebut adalah dimensi kategori dan dimensi penerbit. Jadi di sini ada ada apa ID kategori dan ID penerbit, gitu ya. Sebagai foreign key, ya, atau F key. Ya. Nah, ini yang membedakan Snowflake. Ya. Izin Pak baru bisa gabung, baru keluar kantor. Oke, bentar ya. Eh,
Mohon maaf ya. Nah ini ya tadi jadi yang membedakan di sini ada ID kategori dan ID penerbit. Oke. Kemudian seperti ini ya. Ini contoh pemodelan snowflake ya. Jadi tadi di sini kan ada kategori ya, ada ID kategori, ada ID penerbit. Jadi dia punya dimensi sendiri gitu ya, ada dimensi sendiri, dimensi penerbit, dimensi kategori gitu ya. Nah, di dimensi buku ini ya dia ambil nih ID kategorinya, ID penerbitnya. Kan kalau yang star tadi, star scam ya. Kalau star scam mungkin di sini ini dia bakal ngambil ID ini gitu ya. Di sini dia bakal ngambil ID ini gitu. Jadi star. Jadi kayak bintang gitu ya. eh nah, ini fact ininya ada di sini nih, fact pinjam bukunya gitu ya. Jadi ini star skemanya. Nah, kalau Snowflake dia ada lagi yang apa namanya berrelasi gitu ya. Kalau star scam kan hanya ini doang. Itu ya, itu yang membedakan antara star scam dengan Snowflake, teman-teman. Sampai di sini kira-kira aman ya? Aman lah ya. Nah, ini kelebihannya dan kekurangan Snowflake. Jadi kalau Snowflake ini menawarkan tiga kelebihan yang menjadi penutup kekurangan dari Starscam, yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih sedikit. Karena dia tadi ya, satu dimensi itu tidak membentuk dimensi lagi gitu ya. Tapi yang tadi diambil itu digabung yang ini. Gitu ya. Jadi dia hanya satu dimensi, tapi dia bisa ngambil primary key-nya menjadi foreign key ya. Kemudian di dalam proses perawatan ya dan perbaikan. Kemudian Snowflake Scam sangat cocok digunakan untuk proses query pada ETL. Kalau kekurangannya ini performansi query pada Snowflake skema terbilang lambat. Jadi dia kalau kita mau query memang lebih lambat ya karena eh, apa namanya masalah kompleksitas pada Snowflake skema menyebabkan pengguna akhir sulit untuk memperoleh info dan kejelasan dari pemodelan ini. Jadi tadi terbilang lambat itu mungkin karena pas ini ya, jadi ada ada apa namanya ada gabungan ya antara antara apa StarCam gitu ya, yang fact ini StarCam, kemudian ada juga apa namanya Snowflake-nya ini yang gabungan Virginity. Jadi kalau kita mau ngambil apa namanya dimensi buku dia harus ke dimensi penerbit dan dimensi kategori gitu ya. Jadi dia harus baca dua tabel. Itu makanya dia disebut agak lambat gitu ya. Kemudian ada lagi Star Flag Scam gitu ya, merupakan pemodelan yang mengkombinasikan Star Scam dan Snowflake. Di mana tidak semua tabel dimensi terhubung ke fact table, melainkan cukup hanya tabel dimensi utama saja. Dan tabel-tabel dimensi ternormalisasi, ya, terdenormalisasi. Ya. Nah, ini bentuk hubungannya gitu ya. Pada Star Flag ini antara fact table dengan tabel dimensi mengadopsi bentuk hubungan fact table dengan tabel dimensi. Kemudian terdapat sebuah fact table yang dipenuhi oleh sejumlah tabel dimensi. Nah, dengan demikian pada Starflex skema denormalisasi terjadi di mana relasi one to many atau one to many ya, satu to n atau one to many untuk fact table dengan tabel dimensi utama serta tabel-tabel dimensi lainnya tidak terhubung ke fact table, melainkan dikaitkan dengan tabel dimensi utama dalam bentuk relasi n to one ya, many to one. Nah, ini contohnya dari sebuah star flag ini dapat diambil pada studi kasus penjualan buku. Misalnya ini ya. Jadi kalau dari
apa tabel penjualan buku ini gitu ya. Bisa kita lihat ada tabel dimensi utama. Di sini ada cabang, ada toko cabang gitu ya. Kemudian ada buku ya, buku yang dijualnya. Kemudian ini fact table-nya nih penjualan buku. Jadi dia ngambil ID buku, ngambil ID penulis ya. ID penulis di sini ya. Kemudian ini tabel dimensi lainnya, misalnya kotaknya, gitu ya. Kemudian ada lagi tabel dimensi lainnya ini pembeli. Jadi di sini dia berelasi ya teman-teman. Jadi dari tabel dimensi utama ini bisa ambil tabel lain. Gitu ya. Ini biasanya yang kita pakai ya. Ini sering kita pakai ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini bisa kita baca lah ya kelebihan dan kekurangannya. Nah ini ETL ya, Extraction, Transformation, and Loading. Oke, ETL. Jadi pemrosesan data multidimensi pada data warehouse melibatkan adanya ETL, Extraction, Transformation, dan Loading. Nah, sebab di bawah ini akan menjelaskan definisi ETL. Yang penting ETL dan tahapan pada ETL ya, ETL pada data multidimensi ya, ETL dan data warehouse. Kita mengenal LT dan perbedaan ETL dengan LT. Ya, ini bisa dibaca, teman-teman. Jadi kalau ETL itu eh, kalau kita lihat di sini gitu ya, extraction, thermometion, dan loading. Ini ada urutan langkahnya. Yang pertama itu proses pengekstraksian. Jadi diekstraksi dulu datanya dari sumber-sumber datanya, kemudian mempertahankan kualitas data, menerapkan standarisasi untuk data, menyajikannya ke dalam berbagai bentuk transformation. Jadi setelah diekstrak, ditransformasi, kemudian dialirkan atau diteruskan, loading. Loading itu diteruskan ke data warehouse untuk digudangkan gitu dalam rangka kebutuhan untuk analisis data. Itu ya, jadi ekstrak di sini apa namanya? eh jadi beberapa sumber data itu dipecah gitu loh. Jadi ada pembagian-pembagian datanya ya dari sumber manapun gitu ya. Itu diekstrak kemudian baru ditransformasi dalam bentuk apa misalnya view misalnya gitu ya, kemudian baru diteruskan gitu ya ke si data warehouse gitu. Nah ini nilai pentingnya bisa dibaca teman-teman. Apa ekstraksi di sini berasal dari berbagai sumber data gitu ya, kemudian transformasi di sini apa data-data hasil ekstraksi ini dihasilkan pada akhirnya akan diseragamkan terlebih dahulu ke dalam sebuah format yang disepakati bersama. Tuh, kemudian tahap loading ini diseragamkan juga apa nanti diteruskan ke tatap muka aplikasi. Gitu. Ini kelebihan kelebihan ETL, kekurangan ETL ya. Silakan bisa dibaca ya. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan. Kemudian pertemuan 7 ya. Nah, di sini eh, ada konsep ya, ada konsep dalam membangun data warehouse. Teman-teman mungkin kalau teman-teman tertarik boleh ini.
Ya. Jadi kalau teman-teman tertarik membangun data warehouse, mungkinnya harus harus mengerti tentang konsep-konsepnya gitu ya. Jadi yang pertama misalnya konseptual modeling, jadi konsep modelnya, kemudian konsep skemanya seperti apa, desainnya, ya. Kemudian konseptual dan desain pada data warehouse, gitu ya. Nah ini konseptual modeling, gitu ya. Apa namanya? eh Merupakan upaya untuk melakukan pemodelan konseptual terhadap suatu kegiatan, baik kegiatan sehari-hari maupun kegiatan produktif yang menghasilkan suatu produk. Sehingga dapat diketahui apa saja proses yang ada di dalamnya, ya kan? Entitas yang terlibat gitu ya dan interaksi antar entitas, hingga pemahaman dan pengetahuan yang dapat diperoleh. Jadi konseptual modeling dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai produk bersangkutan dan representasinya. Jadi kayak kita mau bikin data warehouse itu harus dikonsep dulu gitu ya, entitasnya siapa aja gitu yang terlibat, interaksinya antar entitas itu seperti apa gitu ya. Ini mungkin contohnya. Jadi kalau misalnya kita eh, bangun tidur gitu ya, bangun tidur itu kita eh, apa namanya mandi gitu ya, terus makan, berangkat kerja, terus pulang kerja itu mandi lagi gitu ya. Habis mandi, terus makan, kumpul bersama keluarga baru tidur. Nah itu seterusnya begitu gitu ya. Terkandung setidaknya empat hal penting bagi para desainer suatu produk. Keempat hal penting tersebut meliputi aliran data, data flow, proses flow, ya, aliran proses, hubungan antar entitas, entity relationship, dan pustaka data pendukung, data dictionary. Jadi kita lihat sehari-hari gitu ya, kalau kita amati gitu ya, apa namanya, kita bangun tidur gitu ya, eh, apa bangun tidur tidur bangun lagi gitu ya, itu ternyata kan ada apa ada alur gitu ya, kebiasaan lah gitu ya, ada kebiasaan. Nah sama dengan halnya kalau kita konsep model data warehouse kita tuh seperti apa, pasti akan terus menerus seperti ini gitu ya. Jadi ada konsep yang komitmen gitu ya, jadi jangan sampai ada yang terlewat gitu ya, atau apa namanya dilewatkan gitu ya. Jadi misalnya ini alurnya gitu ya, ini aliran prosesnya gitu ya. Data flow-nya sama hubungan antar entitasnya. Kita anggap entitas gitu ya, walaupun ini bukan entitas deh. Ini hanya contoh gitu ya, contoh konsep seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini konseptual skema. Jadi kalau kalau apa skemanya misalnya merupakan sebuah skema level atas untuk suatu produk yang menyediakan deskripsi produk, konseptual, serta kebutuhan informasi bisnis gitu ya. Bagi pengembang produk. Nah, ini menurut Mustafa ini membuat sebuah konseptual skema terdapat tiga langkah. Ya. Yang pertama ini penentuan sebuah studi kasus. Untuk contoh yang akan dibuatkan konseptual skema ke dalam sebuah domain, kemudian buatlah sub-subdomainnya. Jadi misalnya di sini ada kasus ya, contohnya. Di sini ini nama, kemudian ada individu, ada matkul ya, ada mengajar diikuti oleh. Di sini misalnya ada nama eh, dosen misalnya ya. Kemudian dia mengajar, kemudian mata kuliah apa gitu ya. Di sini kemudian diselenggarakan oleh siapa gitu ya. Ini konsep skemanya, teman-teman. Jadi ada relasi juga gitu ya. Di sini ada relasi gitu ya. Ada relasi. Jadi dari matkul ini nama matkulnya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa si apa si kalau ini misalnya dosen atau karena mengajar ya di sini. Dia bisa relasi ke matkul apa aja nanti gitu ya di sini. Mungkin bisa lebih dari satu.
seperti itu. Kemudian ini conceptual modeling, ya. Rancanglah konseptual skema untuk subdomain yang telah dibuat pada langkah pertama di atas. Ya, sorry ini konseptual skema ya lanjutannya. Ini apabila subdomain hanya satu saja, maka langkah berhenti sampai di sini. Jadi misalnya tadi nama pegawai, kemudian dia pegawai ini melakukan absensi, gitu ya. Nah di absensi ini butuh apa aja, gitu. Ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ketika teman-teman melakukan penelitian atau membuat sebuah aplikasi, ya ini akan berguna nih sebagai dokumentasi ya. Eh, jadi apa namanya hubungan antar entity juga gitu ya. Ini lebih ke logika juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin aplikasi ini penting ya teman-teman ya. Jadi kayak sebelum makanya makanya suka ada pertanyaan kalau mau bikin aplikasi itu database dulu atau aplikasi dulu teman-teman? Ada yang tahu Database, nggak? database. Database dulu. Iya, Pak. Kenapa Mas Luis Mareto? Karena database itu di tengah-tengah, Pak. Sebelumnya itu UI UX. Setelah itu kita biasanya diaplikasikannya di backend dulu, dan backend itu jantungnya ada di database. Oke, jadi sepakat database dulu. Ada yang ingin apa namanya sharing? Apakah aplikasi dulu atau database dulu? Atau sepakat database dulu? Oke, berarti sepakat ya kita anggap karena tidak ada yang apa tidak ada yang ingin memberikan tanggapan lagi Mas Lutfi Mareto. Betul ya, jadi eh, sesuai dengan pengalaman. Jadi sebenarnya sih ini sebenarnya ya kalau tadi kan pilihannya database dulu atau aplikasi dulu. Jadi sebenarnya memang konsep seperti ini dulu ya. Jadi ada berapa nanti si entity yang akan terlibat gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi eh, apa ya presensi lah misalnya ya. Presensi eh, di perusahaan misalnya ya. Nah, nanti akan apa namanya eh, kita akan buat kira-kira yang akan terlibat itu siapa aja gitu ya. Atau alurnya seperti apa sih? Apakah si pegawai ini nanti langsung melakukan absensi gitu ya, ya kan? Atau si pegawai ini harus apa namanya apa misalnya harus login dulu misalnya gitu ya atau harus apa ya misalnya masukin masukin token dulu gitu ya baru absen atau seperti apa gitu ya itu juga bisa gitu ya jadi sebelum ke database gitu ya kita harus tahu dulu alur harus tahu dulu konsepnya ya karena ini penting ya teman-teman ketika kita sudah punya ini gitu ya punya konsep apa namanya eh, konsep aplikasi ya ini akan dituangkan ke dalam database gitu ya betul ya Mas Lid Barreto jadi kalau misalnya kita punya entity pegawai ini dia kan pasti punya nama gitu ya punya ID pegawai kemudian punya unit kerjanya atau punya lainnya misalnya nomor handphone misalnya gitu ya seperti itu kemudian nanti di actionnya di apa di absensinya nih tabel absen dia akan membaca si pegawai mana sih gitu ya
ID pegawai gitu ya. Pasti dia akan ambil primary key ini ya. ID pegawai, kemudian ID absensi, ini si primary key tabel absensi ya. Kemudian kapan dia masuknya, kapan dia pulang. Ini sederhananya ya teman-teman. Ini harinya gitu ya. Ini sederhananya gitu. Tapi sebenarnya kan bisa luas ya teman-teman. Tapi teman-teman harus punya konsep seperti ini. Kalau saya ya, jadi kita harus punya dulu eh, konsep apa namanya alurnya gitu ya, mau seperti apa. Nanti akan dituangkan ke dalam database. Setuju saya database dulu, karena memang kalau kita aplikasi dulu, kalau kita aplikasi dulu ya, itu mungkin bisa juga UI doang gitu ya. Maksudnya UI itu tampilan doang gitu ya, tampilan. Tapi kalau belum ada database gitu ya, ketika kita mau bikin apa form inputannya gitu ya, form inputannya itu tetap harus apa ngerubah lagi gitu ya. Misalnya kalau form login gitu ya kan dia baru hanya tampilan form login gitu ya. Hanya tampilan aja belum masuk ke database-nya jadi dia belum bisa masuk login gitu ya. Hanya hanya sebatas tampilan. Tapi kalau kita sudah ada database-nya, kita bisa langsung masukkan apa konsep loginnya gitu, bukan hanya tampilan gitu ya. Itu. Kemudian ini contoh eh, lebih dari satu subdomain. Maka integrasikanlah semua konseptual scam tersebut ke dalam satu buah konseptual scam. Yang ini ya, jadi haji dia nambah harinya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi ada harinya. Seperti itu. Konseptual design ya. Nah, ini eh, pada data warehouse dalam bentuk logik dan fisik. Kalau di sini kita lihat gitu ya. Jadi konseptual desain di sini ada tabel pegawai, tabel gaji pegawai, ada tabel unit kerja. Kalau desain logisnya ini sudah ada ID-nya, sudah ada apa namanya field-fieldnya ya teman-teman. ID pegawai, ID unit kerja. Kemudian kalau desain fisiknya ini sudah ada tipe datanya gitu ya. Ada integer, varchar, lengthnya berapa gitu ya. Nah, ini desain fisik. Itu ya. Ini yang membedakan eh, apa namanya konsep desain. Jadi ada desain, ada logik, ada fisik. Itu ya teman-teman ya. Ini yang membedakan ya. Jadi kalau konseptual desain itu hanya nama tabel-tabelnya aja gitu ya. Tapi kalau desain logis ini sudah ada field-fieldnya yang dibuat. Nah, kalau desain fisik ini sudah ada eh, tipe datanya, bahkan lengthnya gitu ya, berapa apa apa digit ya, seperti itu. Kita akan ini ya masih materi ya teman-teman. Nah, ini bisa dibaca teman-teman 10 manfaatnya. Sampai jam berapa nih teman-teman? Ini bisa kita baca lah ya terus ya baca. Nah, ini juga bisa kita baca lah infrastruktur. Nah, ini kalau misalnya di apa namanya sudah jelas ya kalau untuk infrastruktur data warehouse ini pasti ada perangkat kerasnya, hardware ya, kayak dari server atau PC gitu, prosesor atau apa LAN card gitu ya, eh, jaringan lah gitu ya. Nah itu sudah pasti ada. Ya. Nah ini ada apa? Ada mainframe, ada NT, ada open system ya. Nah ini softwarenya. Software di sini apa namanya? Yang bisa yang DBMS gitu ya, sistem operasi ya. Nah ini sistem operasi DBMS gitu ya.
Nah, itu masuk ke dalam softwarenya. Nah, ini kesimpulannya bahwa desain dan pembangunan data warehouse serta infrastruktur yang solid dan efisien sangat penting untuk pengelolaan data yang efektif. Kemudian dengan desain yang baik, data warehouse dapat menyediakan akses cepat dan akurat dalam informasi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Infrastruktur data warehouse yang kokoh memastikan integrasi yang lancar, keamanan data, serta stabilitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Jadi memang kebutuhan infrastruktur juga dibutuhkan ketika data atau database yang dihasilkan itu sangat besar ya teman-teman. Beda lagi kalau misalnya datanya hanya sedikit gitu ya, kemudian infrastrukturnya juga eh, tidak terlalu tinggi itu nggak masalah. Tapi kalau ketika sudah besar, sudah LTP-nya sudah besar gitu ya, jadi dia transaksinya bisa per harinya berapa record gitu ya, kemudian user penggunanya itu berapa ribu, ya bahkan jutaan, nah itu luar biasa infrastrukturnya harus eh, kuat, harus besar teman-teman. Oke, itu pertemuan 7. Mau sampai jam berapa ini teman-teman? 9. Bentar lagi ya. Kemudian ini yang pertemuan 9. Eh, ini metadata ya, teman. Jadi ada beberapa pengertian gitu ya tentang metadata. Ya. Tapi kalau mau lebih apa ya, eh, mudahnya itu eh, apa sih namanya, kayak ini loh, eh, sebenarnya dia kayak informasi lah gitu ya. Metadata itu kayak kayak informasi. Ya, kalau di sini banyak ya yang yang menerjemahkan apa itu metadata. Ya, tapi lebih gampangnya itu eh, metadata merupakan bentuk informasi mengenai suatu data serta bentuk informasi dari sebuah informasi. Jadi dia kayak data yang mengandung informasi lah gitu ya, lebih gampangnya. Gua mau matiin loh. Atau metadata juga bisa jadi apa ya, eh, bisa membantu proses pengambilan keputusan juga gitu ya, nanti kita lihat ya. Nah, informasi yang dimiliki oleh metadata mengenai data warehouse ini, jadi informasi atau keterangan meliputi informasi mengenai database manajemen yang digunakan oleh data warehouse atau MySQL, SQL Server ya. Nah, informasi mengenai physical name dan logical name, informasi mengenai jenis data gitu ya, dia multidimensi atau fact atau bridge atau data dua dimensi doang gitu ya, dan informasi mengenai lokasi data. Ini informasi yang dimiliki oleh metadata. Jadi di dalam metadata itu ada beberapa informasi ya teman-teman. Nah, ini 6 peran utama metadata. Jadi bisa dilihat, ada, bisa dibaca gitu ya, ada beberapa ya. Jadi meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem gitu ya. Jadi kualitas data juga, kemudian mendukung proses integrasi, ya. Otomatisasi berbagai tugas ya. Kemudian meningkatkan fleksibilitas. Terus kemudian ada 3 jenis metadata, ada bisnis, ada teknikal, ada operasional gitu ya. Ini mungkin bisa teman-teman baca. Kalau yang bisnis ini merupakan metadata yang memuat segala hal berkaitan dengan bisnis gitu ya. Data mart, agregasi gitu ya. Kemudian kalau teknikal ini mengenai teknis dari aset-asetnya. Kalau operasional ini lebih ke lini masa ya, timeline, timeline atau lini masa.
Nah, 8 tugas metadata pada data warehouse. Data mining tool. Data mining tahu ya teman-teman, pernah ngambil data mining ya. Jadi sebagai data mining tool, ternyata membantu proses ekstraksi informasi secara lebih cepat dan lebih baik. Jadi data mining itu kita menggali data ya, menggali data yang eh, apa yang mempunyai nilai ya itu data. Kemudian data load function ini juga sebagai data load function yaitu untuk membantu pengguna teknis pada sistem data warehouse. Ya. Jadi tugasnya itu menangani, mengamati, dan manajemen laju data dan file dari lingkungan operasional. Kemudian ada query tool juga. Ya. Ini bisa sebagai query tool. Sebagai query tool, metadata membantu pengguna data warehouse untuk memilah data dan informasi. Jadi bisa di query ya. Application, source system, OLAP tool, abstracting, transformation gitu ya. Nah, ini contoh bidang pemanfaatannya. Yang pertama ini sistem informasi, gitu ya. Di bidang sistem informasi ini eh, yang paling banyak berhubungan dengan data, analisis data, dan sistem pengelolaan data. Terdapat tiga jenis bidang pada sistem informasi meliputi sistem database terintegrasi, ya, atau sistem temu kembali informasi atau information retrieval system, ya, dan web. Ya. Kemudian software engineering juga, kemudian multimedia juga ada ya. Bidang multimedia dalam cakupannya pada bidang teknologi informasi. Jadi didefinisikan sebagai bidang yang menangani berkas, gambar, audio, video gitu ya. Nah, itu multimedia. Kemudian ada metadata repository ya. Metadata dapat terdiri atas dua buah metadata atau lebih yang masing-masing memuat informasi dan keterangan yang sama maupun berbeda-beda. Nah, disinilah akan terbentuk sebuah lumbung atau penyimpanan sejumlah metadata tersebut. Nah, yang disebut repository ya. Nah, yang disebut metadata repository ini penyimpanan ya. Jadi penyimpanan yang mana di dalamnya menyimpan sebuah metadata atau lebih yang mendukung jalannya sistem pada data warehouse. Itu makanya disebut repository ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada metadata manager ya, eh, dengan metadata repository ya. Contohnya. Jadi metadata manager merupakan tool atau alat dalam bentuk sistem maupun aplikasi ya yang digunakan untuk mewujudkan metadata manajemen. Jadi eh, di sini kita lihat di metadata manager gitu ya, itu ada toolsnya, ada query-nya, ada database katalognya gitu ya, ada reportnya ya. Nah, di sini metadata manajemen sendiri bertujuan untuk mengelola dan mengatur semua metadata yang ada. Jadi kalau eh, pun apa namanya metadata eh, manajemen ini eh, kayak apa ya? Ya semua di dalamnya itu metadata manager ya ada reporting, ada metadata repositorinya gitu ya, query gitu ya. Nah, itu disebutnya metadata manager ya. Nah, peran dari metadata repository ini menyimpan sebanyak mungkin metadata gitu ya. Jadi repository itu kan apa namanya? Kayak lumbung lah gitu kayak penyimpanannya teman-teman. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah, ini pengembangan juga ya, pengembangannya bisa HTML ya untuk menciptakan tata muka aplikasi metadata repository berbasis web. Metadata juga bisa berbentuk database lokasi fisik ya maupun virtual. Metadata.
Ini metadata manajemen, mungkin bisa dibaca. Ini ada tiga bagian, ada development, governance, operation, ya. Ini juga bisa dibaca, teman-teman. Manfaatnya, ya, tool untuk metadata, ya. Ada yang pernah pakai Pentaho, gitu, teman-teman. Ada yang pernah pakai Pentaho? Belum ya. Jadi itu juga sama ya. Itu tool apa? Untuk query ya kebanyakan ya. Ada reportingnya. Mungkin bisa teman-teman bisa browsing ya Pentahawk metadata. Itu jadi ini metadata informasi tambahan yang sangat penting dalam pengelolaan data karena dapat membantu mengidentifikasi, mengorganisasi gitu ya. Nah, itu metadata. Mengelola data dengan lebih baik. Gitu. Jadi metadata juga berperan kunci dalam pengembangan data warehouse. Jadi apa? Metadata penting ya. Kemudian pengelolaan metadata dan penggunaan data warehouse dengan baik dapat memberikan keuntungan besar dalam pengambilan keputusan bisnis, ya, dan pengelolaan data yang efisien. Dengan perhatian yang cermat terhadap metadata dan praktik terbaik dalam manajemen. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Pentaho, pernah lihat Pentaho nggak? Itu bisa kita download, teman-teman. Cuman memang jadi ya kalau kita ini kita coba-coba praktek. Tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ingin dibahas, teman-teman. Ada yang belum absen ya? M. Azam. Eh, 1, 2, 3, 4. Boleh Noah nggak ada. Berarti yang hadir cuma 4 orang. 4 orang lagi kemana itu? Mas Aida udah ngambil KP? Belum ya? Mas Aji masih Belum sih, Pak. belum. Siapa lagi yang baru Mas Aji ya yang ngambil KP ya? Mas Luz Mareto udah. Itu dia Pak, kemarin ada isu dosen pembimbing saya Pak Aulia. Hmm. Sementara saya udah janjian sama Pak Agung supaya Pak Agung jadi dospem saya. Oh, jadi miskomunikasi. Betul Pak, ini lagi minta tolong ke Pak Aulia. Pak Aulianya kayaknya kurang berkenan kalau saya barter. Emang kenapa harus ke Pak Agung? Karena dari 2 tahun lalu sudah janjian Pak. Oh, tapi KP-nya udah udah pernah gitu. Maksudnya prakteknya udah di mana gitu. Prakteknya kan di tempat saya kerja ya Pak. Oh, tapi sebenarnya kalau kalau eh, pembimbing sih kan hanya mengarahkan ya, Mas Mareto mau siapapun mungkin bisa aja gitu. Tapi ya coba aja kalau memang tetap mau ke Mas Agung, Pak Agung. Tapi jangan sampai menghambat aja Mas Mareto nanti pengen Pak Agung malah jadi terbengkalai KP-nya. Baik Pak. Kalau hemat saya lanjut aja. Kalau memang coba dicoba dulu gitu ya. Kalau memang sudah sudah tidak bisa ya apa boleh buat. Karena KP itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
eh, nggak terlalu sulit seperti skripsi ya, karena teman-teman mau kan hanya hanya analisis ya, maksudnya analisis di sini misalnya ada kebutuhan apa di kantor gitu ya, nggak harus kompleks ya, jangan mempersulit diri sendiri, sederhana tapi bisa menyelesaikan masalah kan itu sudah cukup gitu ya, jadi jangan terlalu mikir yang wah gitu. Itu sih saran saya ya. Mas Dwi Aji mungkin lagi sakit jadi belum ada progres lagi, semoga lekas sembuh. Itu ya, eh mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang bisa on cam atau nggak ada? Jadi saya mau screenshot. Aduh, oke Mas Mareto. Lagi di rumah Mas? Di rumah ya? Di rumah, Nggak, Pak. nggak ada lagi nih, kita doang. Ya udahlah, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. eh Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Eh, Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ini